Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feris Muhammad Ado Sidikin dengan NIM 2023 11294. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum microcontroller. Nah, jadi di sini terdapat uh, codingan yang mana di bagian yang pertama ada deklarasi pin. Nah, nah, baris ini berfungsi untuk menentukan pin yang digunakan pada Arduino. Nah, di MQ5, pin MQ5 itu terhubung ke pin analog A0 sebagai tempat membacanya sinyal dari sensor gas MQ5. Kemudian untuk LED merah dan LED hijau terhubung ke pin digital, yaitu pin 8 dan 9 masing-masing untuk mengontrol LED merah dan hijau. Sebentar ya. Nah, kemudian di sini terdapat kata cos digunakan agar nilai pin tidak bisa diubah selama program berjalan. Nah, selanjutnya di bagian 2 terdapat nilai ambang batas. Nah, sini terdapat cost in batas ppm-nya itu sama dengan 6.000. Jadi baris ini itu untuk menentukan batas kadar gas yang bisa disebut ppm untuk satuannya yang dianggap berbahaya. Jika nilai gas di atas 6.000 ppm dianggap bahaya dan LED merah akan menyala, dan jika di bawah 6.000 ppm dianggap aman dan LED hijau akan menyala. Nah, selanjutnya di bagian 3 ada fungsi setup. Nah, fungsi setup ini hanya dijalankan satu kali saat Arduino dijalankan. Nah, yang isinya di setup ini ada pin mode, MQ5, pin dan input. Nah, ini menjadikan pin sensor sebagai input karena kita membaca nilai dari MQ5. Kemudian pin mode. Pin mode ada LED merah dan output, dan pin mode LED hijau dan output. Nah, ini untuk dijadikan pin LED sebagai output. Nah, karena kita ingin menyalakan atau mematikan LED. Nah, kemudian ada serial begin 9600 untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps agar nilai sensor bisa dilihat di serial monitor. Nah, selanjutnya di bagian 4 ada fungsi loop. Nah, fungsi loop di sini eh, akan berjalan berulang terus-menerus selama Arduino hidup. Nah, di sini ada untuk membaca nilai analog dari sensor MQ5 antara 0 sampai 1023. Nilai ini mewakili tingkat tegangan yang diterima sensor akibat kadar gas. Nah, selanjutnya, oke, di sini untuk serial print, yang mana untuk menampilkan hasil pembacaan sensor ke serial monitor di Arduino IDE sehingga kamu bisa melihat nilai sensor dan perkiraan ppm secara real time. Nah, kemudian ada di CPP yang float ppm, yang mana itu untuk mengubah nilai sensor menjadi perkiraan ppm dengan fungsi map. Nah, fungsi ini mengubah skala dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 10.000 agar mudah dibaca sebagai kadar gas.
Nah, selanjutnya di bagian 5 yaitu ada if else, yang mana if itu logika if else itu digunakan untuk menentukan kondisi LED. Jika ppm itu di atas 6.000, LED merah akan menyala, artinya udara berbahaya. Dan jika ppm di bawah batas, nah LED hijau akan menyala, artinya udara masih aman. Dan selanjutnya di bagian 6 itu ada delay, yang mana memberi jeda 0,5 detik sebelum membaca sensor lagi, supaya tampilan di serial monitor tidak terlalu cepat berubah. Nah, eh, jadi bisa disimpulkan bahwa program ini itu membaca kadar gas dari sensor MQ5, mengubahnya menjadi nilai ppm, dan menyalakan LED hijau atau merah tergantung apakah kadar gas itu aman atau berbahaya. Nah, program ini juga menampilkan nilai sensor ke serial monitor sehingga kita bisa memantau kondisi udara secara real time. Oke. Oke, jadi tugas akhir pada praktikum microcontroller ini saya menggunakan komponen yang pertama ada breadboard, kemudian ada 2 buah lampu LED dan juga 2 buah resistor. Kemudian ada yang pastinya kita menggunakan Arduino, dan juga komponen yang ini ada sensor MQ5, dan juga ada beberapa kabel jumper. Nah, untuk simulasinya kita lihat di sini, kita diupload dulu, kemudian ke serial monitor. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi untuk sensornya itu ketika dia di bawah 6.000, maka dia akan menandakan sinyalnya itu bahwa aman, dan lampu LED hijau dia akan nyala. Tapi ketika dia di atas 6.000, mari kita kasih gas. Nah, di atas 6.000 lampu LED merah dia akan nyala, dan dia akan menandakan bahwa adanya bahaya, sinyal bahaya. Ini seperti itu. Kita coba lagi, kita kasih gas. Nah, gasnya habis. Oke guys, gasnya habis. Oke, dari saya cukup sekian. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.